Selamat bergabung kembali bersama kami, Reaper Consultant dalam e-learning Accurate 5 Enterprise Basic. Sekarang kita akan masuk pada bagian yang terakhir, yaitu input transaksi. Sebelum kita mulai mencatat transaksi menggunakan fitur manufaktur, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Antara lain, person in charge, production department, conversion cost, item standard cost, standard conversion cost, dan bill of material. Untuk memasukkan nama person in charge, kita masuk dari menu list, kemudian manufacturer. Kita klik new, kemudian masukkan pada bagian name adalah Bapak Budi. Pada bagian job title yaitu Kepala Produksi. Selanjutnya klik OK. Setelah membuat person in charge, kita masukkan yaitu production department. Cara membuatnya, kita masuk dari list, manufacturers, kemudian production department. Kita buat dua production department, yaitu adonan dan cetakan. Di mana pada bagian description untuk adonan adalah membuat adonan roti. Kemudian, untuk cetakan, pada bagian description kita isi dengan membuat roti. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya, kita membuat conversion cost. Caranya, kita masuk dari menu list, manufacturers, lalu pilih conversion cost. Kita buat dua conversion cost, yaitu tukang adon dan tukang cetak. Caranya, klik new, kemudian pada bagian description, kita isi tukang adon. Kemudian pada bagian dev standard cost per hour, kita isi 1000. Kemudian klik OK. Kita buat satu lagi, yaitu tukang cetak. Di mana dev standard cost per hour-nya juga sama, yaitu 1000. Yang membedakan adalah pada bagian account number, kita definisikan ke electricity and water expense. Kemudian kita klik OK. Selanjutnya kita menentukan item standard cost. Kita buat dari menu activities, kemudian manufacture, lalu pilih standard item cost. Pada bagian effective date, kita isi 1 Januari 2021. Pada bagian standard cost date juga kita isi 1 Januari 2021. Lalu pada bagian description, misalkan kita set nilainya 10% dari harga aktual, maka kita beri keterangan adjustment 10%. Lalu pada bagian adjust kita isi 10, percentage, from-nya kita isi yaitu actual cost. Setelah itu kita klik select item, lalu kita pilih select all, kemudian klik OK. Perlu diketahui bahwa item yang bisa masuk adalah item dengan tipe raw material, subsidiary material, dan WIP material. Selanjutnya kita klik adjust. Maka pada bagian new standard cost akan muncul nilai actual cost plus 10%. Nilai standard cost inilah yang nanti akan menjadi komponen pembentuk dari barang jadi atau WIP material. Khusus untuk WIP material, karena kita belum pernah memproduksi, maka tidak muncul nilai aktualnya. Sehingga kita harus masukkan manual, nilainya yaitu 31.075. Selanjutnya, kita klik Save and Close. Setelah kita menentukan item standard cost, berikutnya kita tentukan standard conversion cost. Caranya dari activities, manufacture, kemudian standard conversion cost. Effective date kita buat 1 Januari 2021, kemudian standard cost date juga kita isi 1 Januari 2021. Misalkan kita akan menaikkan 10% dari last standard cost, maka kita isi pada bagian description adalah adjustment 10% from last standard cost. Kemudian pada bagian adjust new standard cost kita isi 10 percentage from last standard cost. Kemudian kita klik select cost, lalu kita klik select all, kemudian kita OK. Setelah itu kita klik tombol adjust.
Otomatis pada bagian new standard cost akan dinaikkan nilainya 10% dari last standard cost. Berikutnya kita klik save and close. Kemudian yang terakhir sebelum kita mulai menginput transaksi adalah mengimpor bill of material atau formula produk yang kita miliki. Kita perhatikan format data Excel untuk mengimpor bill of material. Perhatikan pada bagian yang diberi tanda kuning. Di sini ada dua tahapan proses, yaitu tahapan membuat formula adonan roti dan yang kedua adalah membuat roti. Pada formula adonan roti diperlukan item berupa tepung, telur, gula, mentega, dan pengembang roti. Serta dibutuhkan cost, yaitu tukang adon dan tukang cetak. Kemudian pada bagian formula roti atau pada saat membuat roti, dibutuhkan formula yaitu isi roti, topping, kemasan, dan adonan roti. Sedangkan pada bagian cost dibutuhkan tukang adon dan tukang cetak. Untuk informasi masing-masing kuantitinya ada di bagian kolom item quantity. Kembali ke Accurate-nya, kita bisa impor format Excel tadi ke dalam Accurate. Caranya kita klik menulis, kemudian ke manufacture, lalu pilih bill of material. Setelah itu kita klik import from file, klik icon folder, file of type kita ubah ke Excel, lalu kita ambil tabel 6 yaitu bill of material. Sebelum kita mulai memetakan, kita harus centang informasi pada bagian create item and conversion cost. Lalu, pada bagian available source, kita klik kanan delete di baris pertama. Selanjutnya, kita petakan informasi source kolom data dengan define to field name. BOM number dengan BOM number, description dengan description, default dengan default, lalu true pilih dengan true. Kemudian product number dengan product number, product description dengan product description, minimum quantity dengan minimum quantity, product quantity dengan product quantity, product unit dengan product unit, product ratio dengan product ratio, item number dengan item number, item description dengan item description, conversion cost dengan conversion cost, cost description dengan cost description, item quantity dengan quantity, item unit dengan unit, unit ratio dengan unit ratio. Berikutnya, setelah semua informasi terpetakan dengan baik, kita klik import data. Jika berhasil, akan dikonfirmasi 13 data terimport. Kita klik OK. Setelah berhasil mengimpor data bill of material atau formula produk, kita sudah siap untuk mencatat transaksi di modul manufaktur atau fabrikasi. Perlu kita ketahui bersama bahwa alur modul manufaktur di Accurate 5 dapat kita lihat dari menu Explorer, di mana prosesnya dimulai dari raw material, conversion, kemudian menjadi bill of material. Kita sudah sampai di tahapan bill of material. Selanjutnya, kita akan lanjutkan ke proses work order, material release, dan juga product and material result. Ilustrasi yang terjadi di bulan Januari pada Reaper Bakery adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah tanggal 3 Januari 2021 membuat work order untuk menghasilkan 10 kg adonan roti. Cara mencatatnya, kita masuk dari menu manufacture, kemudian pilih work order. Pada bagian WO number kita isi 1000, start date kita isi tanggal 3 Januari 2021. Expected date-nya juga sama, yaitu 3 Januari 2021. Lalu person in charge kita pilih ke Bapak Budi, production department kita pilih ke proses adonan. Deskripsinya yaitu membuat adonan roti. Selanjutnya, pada bagian job, yaitu kolom description, kita masukkan yaitu formula adonan roti. Pada bagian quantity, kita isi 10. Jika kita perhatikan, pada bagian detail material dan cost, akan langsung dikalikan dengan 10.
Sebagai informasi bahwa saat kita membuat WO, Accurate belum membuat jurnal atas transaksi tersebut. Selanjutnya, kita klik Save and Close. Transaksi selanjutnya pada tanggal 3 Januari 2021 adalah membuat material rilis untuk mengeluarkan semua bahan-bahan untuk membuat 10 kg adonan roti. Caranya dari menu manufacture, kita pilih material release. Release number yaitu 1000, release date yaitu 3 Januari 2021. Work order number kita panggil yaitu nomor 1000. Kemudian pada bagian description, kita isi pengambilan bahan adonan roti. Selanjutnya, kita klik tombol Get Materials, lalu kita select all, kemudian kita klik OK. Jika proses pengambilan bahan baku dilakukan secara parsial, maka kita tinggal klik pada bagian quantity, lalu kita edit kuantitinya sejumlah barang yang kita ambil. Selanjutnya, kita klik Save and Close. Perlu diketahui pada saat kita membuat transaksi material rilis, Accurate sudah membuatkan jurnal dan sudah terjadi pemotongan stok pada bahan-bahan yang diambil. Kita dapat melihat jurnalnya dengan cara membuka kembali material rilisnya. Setelah itu, kita klik Show Journal. Terlihat jurnalnya yaitu WIP inventory sebesar 242.500, kemudian ada inventory raw material sebesar 222.500, dan inventory subsidiary material yaitu 20.000. Nilai ini didapat dari actual cost atas raw material dan subsidiary material yang kita sudah masukkan saldo awalnya saat impor master barang. Untuk melihat informasi pemotongan stok, kita dapat melihat di history barang. Caranya, kita masuk dari menu list, kemudian ke item. Sebagai contoh, kita ambil salah satu item yaitu item tepung. Jika kita klik kanan, item history, lalu kita mundurkan informasi tanggalnya, misalkan 31 Desember 2020, maka akan terlihat saldo awal sebesar 100, kemudian ada mutasi keluar atas pengambilan bahan adonan roti yang bersumber dari material rilis sebanyak 5. Transaksi selanjutnya masih di tanggal 3 Januari 2021, yaitu membuat produk and material result atau produk jadi dan keluaran, yaitu berupa adonan roti sebanyak 10 kg. Cara membuatnya kita masuk dari menu manufacture, kemudian ke product and material result. Kita isi result number adalah 1000, result date-nya adalah 3 Januari 2021. Result time-nya misalkan kita isi jam 12. Kemudian work order number-nya kita isi 1000 berdasarkan nomor WO yang akan kita finishing. Kemudian pada bagian description kita isi dengan informasi penyelesaian 10 kg adonan roti. Perlu diketahui bahwa jika penyelesaian ini sifatnya parsial, maka kita tinggal ubah pada bagian quantity barang menjadi sejumlah quantity yang diselesaikan. Berikutnya kita klik Save and Close. Jika kita ingin melihat jurnalnya, kita bisa buka kembali form Product and Material Result, lalu klik Back, lalu klik Show Journal. Jurnalnya adalah inventory WIP material sebesar 310.750 pada WIP inventory sebesar 310.750. Nilai ini diambil dari standard cost yang sudah kita masukkan pada bill of material. Untuk melihat mutasi adonan roti yang sudah kita selesaikan, kita bisa melihat dari menu list, kemudian ke item, lalu kita bisa klik kanan pada bagian adonan roti. Pilih item history. Kita mundurkan tanggalnya, misalkan 31 Desember 2020. Maka akan terlihat ada mutasi masuk sebanyak 10 kilo dari hasil penyelesaian 10 kg adonan roti.
Transaksi selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2021 adalah membuat work order sebanyak 100 pieces roti. Cara mencatatnya kita masuk dari menu manufacture lalu work order. Kita isi tanggal start date-nya yaitu 4 Januari 2021. Kemudian expected date-nya juga sama. Person in charge Bapak Budi, production department kita pilih ke cetakan. Description-nya adalah membuat roti 100 pieces. Pada bagian description, kita pilih yaitu formula roti. Kemudian, karena kita akan membuat 100 pieces, maka pada bagian quantity kita isi 100. Jika kita perhatikan pada saat kita enter, pada bagian detail job, untuk material dan juga cost, otomatis akan dikalikan 10. Selanjutnya, kita klik Save and Close. Selanjutnya, transaksi di tanggal 4 Januari, yaitu membuat material rilis untuk mengeluarkan bahan-bahan 100 pieces roti. Caranya dari menu manufacture, kemudian ke material rilis. Kita masukkan release number 1001, kemudian release date-nya adalah tanggal 4 Januari 2021. Work order number yaitu 1001. Kemudian untuk description-nya adalah pengambilan bahan 100 pieces roti. Berikutnya kita klik tombol Get Materials. Kemudian kita select all, lalu kita klik OK. Selanjutnya kita klik Save and Close. Lalu jika kita ingin melihat jurnalnya, kita buka kembali material rilisnya, lalu klik Back, kemudian klik Show Journal. Di sini ada sedikit perbedaan. Pada saat membuat adonan, jurnalnya WIP inventory pada inventory raw material dan subsidiary. Sekarang karena ada item WIP material, maka ada 3 jurnal untuk sisi kreditnya, yaitu raw material, subsidiary, dan juga WIP material. Nilainya yaitu sebesar 410.750. Transaksi selanjutnya pada tanggal 4 Januari 2021, menyelesaikan WO nomor 1001 menjadi 80 pieces roti. Caranya kita masuk dari menu manufacture, kemudian ke product and material result. Kita isi tanggalnya yaitu 4 Januari 2021. Work order number yaitu 1001. Kemudian description-nya adalah penyelesaian 80 pieces roti. Kemudian pada bagian quantity, karena yang diselesaikan baru 80, maka kita isi 80 pieces. Selanjutnya kita klik Save and Close. Untuk melihat hasil jurnalnya, kita bisa klik Product and Material Result, lalu klik Back, kemudian klik Show Journal. Jurnal yang terbentuk adalah Inventory Finished Good sebesar 354.200 pada WIP Inventory sebesar 354.200. Demikian video e-learning Accurate 5 Enterprise Basic pada bagian input transaksi yang pertama. Pada video selanjutnya akan dilanjutkan proses input transaksi dan pembahasan seputar laporan yang dihasilkan.